Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Widiarto, CGP Angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Simo, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri. Kebetulan pada pagi hari ini saya ditemani oleh guru mapel pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 1 Simo. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Gopal Ismail SPD MPD. Assalamualaikum Pak Gopal. Waalaikumsalam Pak. Sehat untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Mohon maaf Pak Gopal, mohon meluangkan waktunya dan saya mengucapkan terima kasih Pak Gopal sudah meluangkan waktu untuk sedikit kita berbincang pada pagi hari ini. Tujuan saya untuk ngobrol dengan Pak Gopal ini nanti terkait dengan pelaksanaan supervisi kelas Pak Gopal. Jadi nanti saya nanti akan melakukan supervisi kelas. Maka dari itu pada pagi ini saya ketemu dengan Pak Gopal untuk melaksanakan pra-observasi dulu, pra-supervisi sebelum nanti pelaksanaan supervisi kelas. Tujuan saya melakukan pra-supervisi ini paling tidak saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Pak Gopal untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat supervisi. Begitu ya Pak Gopal. Langsung saja Pak Gopal. Ini saya mulai dengan satu pertanyaan. Untuk nanti pas pelaksanaan supervisi itu nanti Pak Gopal nanti akan mengambil materi apa Pak? Kalau materi yang saya ambil, materi selanjutnya yaitu adalah tentang menghadirkan sholat dan zikir bagi kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi materinya adalah sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya Pak, yang ingin dicapai. Tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran besok itu adalah dengan menggunakan metode atau model pembelajaran cognitive learning, anak diharapkan mampu mengkaitkan hakikat dari sholat dan zikir itu dengan mencegah dari perbuatan kejahatan. Mungkin selain itu ada lagi tujuan. Kalau untuk pertemuan besok hanya itu. Oh gitu. Jadi untuk tujuan pembelajaran sudah disampaikan tadi. Kemudian mungkin area pengembangan yang tidak dicapai Pak Gopal nanti yang targetnya itu bagian apa Pak? Kalau area yang dicapai tentu semua dari sikap, kognitif dan juga psikomotorik atau keterampilan. Untuk sikap di sini berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah kreatif, inovatif dan juga mandiri. Artinya nanti anak-anak itu mempunyai karya sendiri masing-masing dari proyek yang sudah dibuat nantinya. Kemudian untuk pengetahuan yang didapatkan tentu adalah apa yang dituangkan dalam proyek tersebut. Kemudian keterampilan yang didapatkan dari siswa tentu adalah bagaimana siswa itu membuat proyek kegiatan pembelajaran itu bisa semenarik mungkin, bisa menyampaikan materi kepada teman-teman. Itu Pak. Luar biasa Pak, persiapan yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Tentunya dengan persiapan dengan target-target tadi, mestinya ketika nanti pembelajaran Pak Gopal nanti pasti nanti akan menerapkan metode, kemudian model pembelajaran, kemudian sarana dan prasarana juga disiapkan. Untuk metodenya sendiri nanti akan digunakan apa Pak? Metodenya menggunakan diskusi, ceramah dan juga demonstrasi. Artinya nanti anak itu akan memperagakan di depan kelas. Artinya di sini keterampilan yang ditampilkan, kemudian pengetahuannya tentu dalam proses pembuatan proyek tersebut. Kemudian kalau metode juga, kemudian kalau model pembelajaran yang Model pembelajaran tentu yang dikatakan di awal tujuan tadi adalah menggunakan project based learning atau PBL.
Gitu. Kemudian sarana penunjangnya, alat sarana juga apa saja Pak? Sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan, yang pertama adalah sarana tentu adalah LCD dalam cara penyampaian materi dari guru ke siswa, dan juga mengelompokkannya nanti kita akan menggunakan LCD monitor. Kemudian untuk prasarananya yaitu ada kertas HVS atau bisa kertas plano, nanti diberikan oleh guru yaitu siswa adalah saya. Kemudian juga membutuhkan spidol, alat tulis yang lainnya. Luar biasa sekali Pak Bupati dan membesarkan segala sesuatunya. Semoga nanti pada pelaksanaan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan sukses, lancar, target yang diharapkan bisa tercapai dulu di Pak Bupati. Kemudian yang terakhir Pak Bupati, untuk pelaksanaannya itu nanti rencananya untuk pembelajaran ini nanti pada kelas berapa, kemudian tanggal berapa, jam ke berapa? Ya, oke. Ini nanti di kelas 7E, tepatnya di 7E, jam ke 56, jam pembelajaran ke 56. Itu kalau di sekolah kami ya setelah istirahat pas sekali. Ini pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2020. Oke, insya Allah nanti kita ketemu lagi Pak Bupati nanti hari Rabu tanggal 24 ya, tanggal 24 Januari. Insya Allah nanti ketemu di kelas, nanti insya Allah nanti selama 2 jam saya akan bersama Pak Bupati akan memantau akan melakukan seperti di kelas. Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk sedikit kita ngobrol pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga nanti pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Bupati berjalan dengan lancar, sukses. Amin. Oke, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan pembiasaan pagi. Bagi yang muslim membaca Al-Quran, bagi yang non muslim kami persilahkan menuju ke ruang kapel untuk membaca Alkitabnya. Bagi yang muslim kita sudah sampai di surat An-Nisa, surat keempat. Mubina wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kita akan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Ya, sebelum lebih lanjut, guru akan mengecek kesiapan kelas terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, buku pelajaran KI dan budi pekerti di atas meja. Semua sudah ada di atas meja? Sudah ya, untuk buku agama Islam saja ya, tidak ada buku mata pelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, kerapian atribut seragam. Silakan dicek dulu apakah ada yang seragamnya belum pas atau bagaimana, mungkin sudah semua rapi ya. Yang ketiga, kerapian kursi dan meja.
silakan diluruskan. Dan yang terakhir, kebersihan lingkungan dalam kelas. Silakan sekarang dicek kalau di bawahnya masih ada ya sampah atau baiklah, kita untuk mengawali kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa dengan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kelas 7E ya. Yang pertama, Alfian Dwi Prambudi hadir. Kemudian Fahrul Jamil hadir. Kemudian Maulidina Kaila hadir. Untuk mengawali pelajaran, kita itu harus punya namanya motivasi, semangat belajar ya. Pak Guru mempunyai pantun motivasi agar kita semangat untuk belajar ya. Lihat kapal berbaris rapat, tiba di Jawa mengangkut alpukat. Marilah sholat selagi sempat, sebelum jiwa dijemput malaikat. Ya, jadi kita itu harus melaksanakan sholat ya sebelum malaikat itu menjemput kita. Yang kedua, pendekar tua pakai celana, naik kuda tiada sabuknya, tunaikan sholat dengan sempurna, di akhirat kelak akan ditanya. Ya, kita harus punya motivasi dalam belajar. Kemudian sekarang kita masuk ke apersepsi ya. Kita kemarin itu setelah belajar ya minggu yang lalu, kita belajar mengenai apa? Sujud syukur ya. Masih ingatkah kenapa kita itu harus melaksanakan sujud syukur? Karena kita mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat dan zikir dalam kehidupan, bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Tujuan pembelajaran kita ya, melalui pembelajaran project based learning ini, kita nanti dapat menghubungkan hakikat antara sholat dan zikir ya, untuk bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Kita masuk ke dalam materi ya. Materi sholat. Makna sholat dan zikir. Apa itu sholat? Ada yang tahu? Sholat itu apa? Apa? Sholat secara bahasa berarti doa. Oh ya, berarti doa ya. Sholat itu ternyata doa. Kemudian secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Gitu ya. Kemudian zikir. Zikir secara bahasa itu artinya apa? Ada yang tahu? Ya, siapa namanya? Firman. Zikir secara bahasa yaitu artinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu secara bahasa mengagungkan, kemudian mengingat, gitu ya. Tapi secara istilah, zikir itu apa? Mengucap kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat baik, asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita caranya bagaimana mencegah perbuatan keji dan mungkar itu dengan sholat ya. Sholat itu dikerjakan karena apa? Bukan hanya untuk menjalankan kewajiban saja ya, atau sekedar memenuhi syarat kita sebagai seorang muslim ya, akan tetapi sholat itu hendaknya kita jadikan sarana atau cara atau metode ya, untuk apa? Menyadarkan diri kita ya, pantaskah ya, kita harus pantas merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sudah sadar ya, sholat itu
mencegah sholat itu karena kita itu dekat dengan Allah, insya Allah kita akan menjauhi dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ternyata ada dalilnya, ya, ada perintahnya, ya, dalam sholat dan zikir itu bisa menjauhi keji dan munkar. Apa itu? Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, artinya bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sungguh mengingat Allah. Nah, ini ya, mengingat Allah itu adalah zikir. Ketika setelah selesai sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Nah, ini adalah dalilnya, ya, perintahnya. Oke. Sekarang ketika setelah selesai sholat, ya, kita itu diwajibkan, bahkan dianjurkan, ya, untuk membaca zikir. Nah, ini Pak Guru punya contoh bacaan zikir, ya. Pasti kita semua pernah mendengar dan juga pernah melafalkan, pernah mengucapkannya. Itu ya. Ini adalah contoh bacaan zikir yang bisa kita baca ketika setelah selesai sholat. Oke, 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa juga dengan bacaan ini nanti kita akan membacanya ketika setelah selesai apa? Mendidik disiplin dan menghargai waktu. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. Betul ya. Dengan sholat itu kita dibatasi waktunya, sehingga kita diajari untuk disiplin dengan waktu. Ada lagi? Alfian tadi? Mendapatkan hari tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan Allah. Oke, nanti menjadi tenang karena kita sedang berhubungan, ya, kita sebagai hamba dan kepada Allah, betul ya? Oke, kita lanjut ke mengamalkan sholat dan zikir itu secara istiqomah, ya, agar khusyuk, tidak bolong-bolong, ya. Istiqomah itu artinya apa? Continue, terus menerus, ya. Jadi tidak kok duhur nggak sholat, duhur sholat, kemudian asar nggak sholat, maghrib sholat. Nah, itu namanya nggak istiqomah, nggak konsisten, ya. Artinya bolong-bolong. Caranya bagaimana? Yang pertama, menyadari dulu bahwa sholat dan zikir itu adalah sarana atau cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke, sekarang kita masuk ke ice breaking, ya, untuk mengetes, ya, kemampuan kita, biar kita itu ada refreshment-nya dalam pembelajaran, ya. Oke. Ini Pak Guru sudah membuatkan seperti ini, ya. Ini ada gambar rumah semuanya, ya. Jadi tolong nanti siapa yang bisa dituliskan di papan tulis dengan cara 1 kali spidol, tidak boleh lebih. Ya, Pak Guru punya ice breaking, ya. Di sini adalah ada gambar rumah, ya, gambar rumah. Siapa yang bisa, ya, nanti membuatnya di papan tulis dengan 1 kali spidol, tidak boleh diangkat sampai dengan selesai. Contoh ya, contoh. Misalkan kotak. Nah, ini kan 1 kali, ya. 2 kali bisa nggak? Ya bisa.
malah 4 kali ini. Nah, nggak boleh gini. Jadi harus 1 kali spidol. Oke, siapa yang bisa? Reza. Oke, silahkan. Yang mana? Yang ini. Oh, yang itu dulu, yang paling mudah. Ya, silahkan. Ya, 1 kali ya. Nah, 1 kali spidol. Untuk yang ini siapa yang bisa? Oke, sip. Tapi ada cara lain. Ya, ada cara lain yang bisa. Selanjutnya, tebak ada berapa titik di kotak tersebut. Nah, silakan ayo tebak ada berapa titik di kotak tersebut. Konsentrasi, ya, konsentrasi. Berapa? 32. Ada yang lain? Silakan konsentrasi. 25. Kita belum terlalu konsentrasi, ya. Oke, silakan dipahami pertanyaannya. Tebak ada berapa titik di kotak tersebut? Tidak ada. Di kotak ini, kotak ada titiknya nggak ini? Ya. Di kotak tersebut, berarti kan kotak ini loh. Disebutan ini ada titiknya nggak ini? Nggak ada, ya. Itu jawabannya. Berarti kita harus konsentrasi memahami pertanyaan. Sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok ini adalah kelompok secara heterogen. Ya, artinya semuanya sama. Lihat, kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Oke. Ini adalah dengan kelompok kelas ujian kita ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi baris yang paling sana kosong ya. Kursi, meja. Silakan sekarang juga membentuk dulu. Yuk. Baiklah, kita melanjutkan ya. Kalian sudah semuanya duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Ya. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan. Yang pertama nanti membuat tata cara sholat dan zikir yang benar dan khusyuk nanti ditulis di alat peraga. Itu ya. Kemudian yang kedua, membuat cara agar sholat itu selalu istiqomah ya. Konsisten, tidak bolong-bolong, dan juga ditulis di alat peraga. Kemudian yang ketiga, membuat kata-kata motivasi, 1 saja boleh ya, dan di alat peraga. Dan juga kemudian membuat bacaan zikir ya, bacaan zikir ya, juga di alat peraga. Nanti alat peraganya Pak Guru berikan ya. Sekarang bisa untuk menulis bacaan-bacaan zikir dan juga kalimat motivasi untuk sholat secara istiqomah dan tidak bolong-bolong. Oke, silakan sekarang juga. Ini
baru buat apa ini namanya? Bacaan zikir ya? Ini bacanya apa ini? Allahu Akbar. Nah ini juga Alhamdulillah. Oh beda ya. Semua hampir sama. Oke, sekarang kita lanjut. Ini baru buat apa ini? Kaligrafi. Untuk bacaan-bacaan apa ini? Zikir. Ya, bacanya apa ini? Alhamdulillah. Kalau ini bacanya apa ini? Subhanallah. Jadi macam-macam ya untuk membaca zikir itu ya. Oke, bisa dilanjutkan dulu. Ini baru buat apa ini namanya? Subhanallah. Bacaan zikir ya ini ya. Bisa dilanjut. Oke, ini baru buat kata-kata motivasi ya. Wah, apa ini? Di muka ada tai lalat, ada otak lunak untuk berpikir. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zikir. Wah, keren banget. Bisa dilanjutkan ya. Sedang berdiskusi, akan tapi waktu sudah hampir selesai ya. Kita saatnya adalah menyajikan hasil belajar ya. Kita akan menyajikan hasil belajar kalian, membuat cara ya agar sholat itu tidak bolong-bolong. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat motivasi ya, atau quote kata-kata ya. Kemudian juga ada tata cara zikir yang benar ya, zikir yang benar. Gimana? Dengan membuat bacaan-bacaan zikir yang bisa dibaca ketika setelah selesai sholat gitu ya. Oke. Dari kelompok 6 silakan maju. Oke, kita saksikan ini adalah presentasi dari kelompok 6. Ya. Silakan. Dari Allahu Akbar. Bacaan apa itu zikir ya? Terus ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Subhanallah. Terus ini lafaz Allah, boleh tidak apa-apa. Yang terakhir Allahu Akbar. Ya. Jadi semuanya hampir sama ya. Ya. Kemudian sekarang tata cara atau gimana caranya biar kita itu sudah nggak bolong, dengan cara punya motivasi untuk diri kita sendiri ya. Silakan Salisa yang keras ya. Ya. Terus siapa lagi yang mau membacakan? Saya Pak. Oh ya, yang keras ya. Depan rumah pohon mangga, sampingnya pohon suci. Jika ingin masuk surga, rajinlah mengaji. Oke, Cina bahasa Gigi. Nah, mengaji Pak. Oh mengaji ya. Oke, kita beri tepuk tangan kelompoknya. Bisa kembali. Kita lanjut ya. Dari kelompok 5 silakan bisa maju. Apa? Bunyinya Allah Akbar. Bunyinya Allah Akbar. Oke, kemudian Bacaan zikir Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian itu bacaan zikir Subhanallah. Beda-beda ya. Kemudian ini bacaan zikir Allahu Akbar. Kemudian Alhamdulillah. Oke, hampir semuanya beda ya. Kemudian sekarang motivasi dan semangat untuk menjalankan sholat. Siapa dulu? Konita ya. Yang keras ya Kon. Oke ya. Kemudian siapa lagi? Radika. Ya, kita beri tepuk tangan dari kelompok 5. Bisa kembali. Baiklah, ini adalah penampilan dari kelompok 4 ya. Ada 4 orang juga. Oke, silakan bisa ditampilkan hasil project listeningnya. Dari sana dulu, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Kemudian sama ya, Allahu Akbar
Ini juga luhur kan? Alhamdulillah. Oke. Dari sekian ini semuanya sama kecuali novel, ya. Kemudian siapa yang mau membacakan hasil proyeknya tentang motivasi untuk biar sholat itu tidak bolong? Siapa? Melinda. Oke. Oke, sholat yang agama. Kemudian siapa lagi? Salva. Selama dimakan ulat masuk ke batang tomat, maka kita dirikan sholat, kelak hidup terasa nikmat. Kelak hidup terasa nikmat. Oke. Kita beri tepuk tangan kelompoknya. Oke, baiklah kita masuk ke penguatan atau tambahan dari Pak Guru. Ya. Dari beberapa cara atau motivasi yang sudah disampaikan tadi, semuanya sudah sangat baik, ya. Akan tetapi Pak Guru punya tambahan nih, ya. Jadi dari quote atau kata-kata yang bisa Pak Guru beri penguatan atau beri tambahan agar kita itu semangat dalam sholat, semangat dalam berzikir ketika setelah selesai sholat, ya. Bila subuh itu hati keruh, damai berlaku, ya. Bila duhur itu teratur, mudah jujur, bersyukur, hati kita menjadi makmur. Bila asar kita kelar, rezeki kita jadinya lancar. Dan bila maghrib tertib, jauh dari aib, syafaat tidak akan pernah raib. Dan yang terakhir, bila isya kita terjaga, hati kita sejahtera, akhlak jadi mulia, hidup pun kita menjadi semuanya bahagia. Nah, ini harus kita laksanakan. Sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai bolong, tetap istiqomah, tetap konsisten. Gitu ya. Sekarang kita akan refleksi. Ya, refleksi ya. Apakah kalian akan selalu melaksanakan sholat 5 waktu? Ya. Apakah kalian akan selalu terbiasa melaksanakan zikir? Ya. Dan yang terakhir, apakah kalian akan selalu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Ya. Ya. Semoga apa refleksi ini kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian sekarang tes formatif atau LKPD, nanti Pak Guru beri linknya untuk bisa dikerjakan, gitu ya. Kemudian anak-anak kita semua, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai Bani Umayyah di mana? Damaskus, ya. Untuk itu nanti ketika di rumah anak-anak bisa membukanya, ya, bisa belajar terlebih dahulu. Oke. Anak-anak semuanya kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca zikir bersama-sama. Subhanallah. Apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan manfaat, diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita menjadi orang yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tapi tetap sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.